Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator untuk memimpin diskusi kita pada malam hari ini. Untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai diskusi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal kegiatan diskusi hingga berakhir dengan baik. In doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya persilakan kepada teman-teman, terkhususnya pemateri pertama untuk menyampaikan materi tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor yang ada di Undang-Undang tahun 2008. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kompetensi konselor dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi intinya, 1. Menguasai teori dan praksis pendidikan. Kompetensinya, 1. Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya. 2. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran. 3. Menguasai landasan budaya dan praksis pendidikan. Kompetensi inti yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Kompetensinya, 1. Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. 2. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian, individualitas, dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Ketiga, mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Keempat, mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kelima, mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan. Kompetensi yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Kompetensinya, 1. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kedua, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus. Yang ketiga, menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, serta tinggi. Terima kasih. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensinya, 1. Menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Yang ketiga, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kompetensi inti yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Kompetensinya yang pertama, mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis tentang manusia sebagai makhluk spiritual, bermoral, sosial, individual, dan berpotensi. Yang kedua, menghargai dan mengembangkan potensi positif individu pada umumnya dan konseli pada khususnya. Yang ketiga, peduli terhadap kemasalahan manusia pada umumnya dan konseli pada khususnya. Yang keempat, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak asasinya. Yang kelima, toleran terhadap permasalahan konseli.
Dan yang keenam, bersikap demokratis. Kompetensi inti yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kedua. Kompetensinya menampilkan kepribadian perilaku yang terpuji seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Yang kedua, menampilkan emosi yang stabil. Yang ketiga, peka, bersikap empati, serta menghormati keragaman dan perubahan. Yang keempat, menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli yang menghadapi stres dan frustasi. Kompetensi inti yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Kompetensinya yang pertama, menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan produktif. Yang kedua, bersemangat, berdisiplin, dan mandiri. Yang ketiga, berpenampilan menarik dan menyenangkan. Dan yang keempat, berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi inti yang pertama, mengimplementasikan kolaborasi intens di tempat bekerja. Kompetensi 1, memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain seperti guru, wali kelas, pimpinan sekolah atau madrasah, komite sekolah atau madrasah di tempat bekerja. Yang kedua, mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak-pihak lain di tempat bekerja. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja seperti guru, orang tua, tenaga administrasi. Kompetensi inti kedua, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling. Kompetensi yang pertama, memahami dasar, tujuan, dan AD atau ART organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk pengembangan diri dan profesi. Yang kedua, menaati kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang ketiga, aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling untuk mengembangkan diri dan profesi. Kompetensi inti yang ketiga, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Kompetensi yang pertama, mengkomunikasi aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling kepada organisasi profesi lain. Yang kedua, memahami peran organisasi profesi lain dan memanfaatkannya untuk sukses pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, bekerja dalam tim bersama tenaga, para profesional dan profesional lainnya. Yang keempat, melaksanakan referral kepada ahli profesi lain sesuai dengan keperluan. Pemateri keempat dipersilakan kepada Kak Alex Andrusius Leki. Saya Suko. Kak? Iya Kak, silakan. Oke, sabar Kak. Kompetensi profesional yang 11, menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Menguasai hakikat asesmen, memilih teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling, mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseli, memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen pengungkapan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseli. Memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli berkaitan dengan lingkungan. Mengakses data dokumentasi tentang konseli dalam pelayanan bimbingan konseling. Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat.
menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen, mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja, mengaplikasikan pendekatan atau model jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dalam praktik format pelayanan bimbingan dan konseling, menganalisis kebutuhan konseling, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasar kebutuhan serta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, merencanakan sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Sabar Kak. Sampai mana? Aplikasi ini. Ini sampai mana nih? Terus. Menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling, mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling, mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. Ini saya baca ulang lagi. Menyusun program. Melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, personal, dan sosial konseling, mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. Yang ke-15, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling. Melakukan penyesuaian proses pelayanan bimbingan dan konseling. Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling kepada pihak terkait. Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Ke-16, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor. Sampai 17 kok, Kak? Pak Arni, mohon maaf suaranya tidak kedengaran. Baik, saya ulangi. Kita akan masuk dalam
Materi kedua yaitu apakah profesi bimbingan konseling sudah memenuhi kompetensi yang ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Menurut saya sendiri, yang saya perhatikan dan saya lihat di sekolah saya dulu, yaitu waktu SMP dan SMA, guru BK saya sudah memiliki kompetensi yang disebutkan dalam peraturan menteri tersebut. Mereka sudah memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Menurut saya seperti itu. Apakah di sekolah teman-teman yang dulu memiliki persamaan atau mungkin guru BK-nya belum memiliki kompetensi seperti yang disebutkan? Baik. Kalau pendapat saya, kalau di sekolah saya guru BK itu sudah menjalankan kompetensi konselor itu dengan baik. Cuma proses pelayanannya itu kadang-kadang kurang baik, tidak terlalu sesuai dengan kompetensi konselor yang tercantum dalam peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Kamelan. Apakah masih ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Baik, jika di antara teman-teman sudah merasa setuju dengan pendapat saya dan Kamelan, maka kita akan masuk ke materi diskusi yang berikut, yaitu mengidentifikasi karakter konselor yang efektif. Dipersilakan kepada pemateri dipaparkan materinya. Baik, kualitas kepribadian konselor yang efektif. Yang pertama, keingintahuan dan kepedulian. Minat alami terhadap manusia. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Mampu menemukan dorongan untuk mendengarkan orang lain. Yang ketiga, suka berbincang. Dapat menikmati percakapan yang berlangsung. Yang keempat, empati dan pengertian. Kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, meskipun orang itu berbeda sekali dengan dirinya. Yang kelima, menahan emosi. Mampu mengatur berbagai macam jenis perasaan atau emosi, mulai dari perasaan marah hingga perasaan senang. Yang keempat, introspeksi. Kemampuan untuk mengintrospeksi diri. Yang ketujuh, kapasitas menyangkal diri. Kemampuan untuk mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadi. Yang kedelapan, toleransi keakraban. Kemampuan untuk mempertahankan kedekatan emosional. Yang kesembilan, mampu berkuasa. Dapat memegang kuasa dengan menjaga jarak tertentu. Dan yang kesepuluh, mampu tertawa. Kemampuan melihat kualitas pahit manis dari peristiwa kehidupan dan sisi humor di dalamnya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Unda Linton Utonis akan menambahkan materi tentang kepribadian konselor efektif. Yang pertama kompetensi intelektual. Itu keinginan dan kemampuan untuk belajar sekaligus berpikir cepat dan kreatif. Yang kedua, energi. Kemampuan pasti dengan apa yang dilakukan klien guna memenuhi kebutuhan klien. Yang keempat, dukungan.
kemampuan untuk mendorong klien mengambil keputusan sementara membantu menaikkan harapan mereka. Kelima, niat baik, yaitu keinginan untuk membantu klien secara konstruktif dengan etika meningkatkan kemandirian mereka. Keenam itu kesadaran diri. Jadi mengetahui diri sendiri termasuk perilaku, nilai dan perasaan serta kemampuan untuk mengenali bagaimana dan faktor apa yang saling mengaruhi satu sama lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang diskusi, yaitu tanya jawab. Mungkin dari pemaparan materi, ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang jelas dari pemaparan mereka, saya persilakan. Baik, saya atas nama Melani Nurhayati ingin memberikan pertanyaan pada karakter pribadi konselor yang efektif pada poin niat baik. Pertanyaan saya, keinginan seperti apa untuk membantu klien secara konstruktif sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Melan. Jadi yang perlu kita ketahui bersama yaitu sikap konstruktif itu sendiri dulu. Sikap konstruktif itu memiliki arti bahwa dia ingin membangun atau menjadikan suatu keadaan itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi
Oleh karena itu, kita sebagai konselor atau calon-calon konselor harus memiliki sikap konstruktif, yaitu sikap untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita harus memberikan pemahaman kepada konseli yang bermasalah tersebut bahwa kalian bisa menjadi lebih baik, dan saya sebagai konselor akan memfasilitator Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan Anda memiliki rasa kepuasan karena telah berhasil keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Baik, mungkin ada tanggapan umpan balik dari Kamelan atas jawaban saya tadi, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Apriliani. Tanggapan saya tidak ada, jawabannya sudah pas dan mudah dimengerti. Terima kasih. Ya, Kak. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang ingin menanyakan tentang diskusi kita pada malam hari ini, saya persilakan. Halo Kak. Saya baca tadi ke mana Kak? Ini ada salah atau bagaimana Kak ya? Atau tadi kurang jelas atau bagaimana? Baik Kakak, tadi dalam proses penyajian materi yang Kakak lakukan itu cukup jelas, dan terima kasih karena sudah membawakan materi dengan cukup baik. Baik, jika di antara teman-teman tidak ada lagi yang bertanya untuk diskusi kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya semua. Untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat-Mu anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal diskusi hingga berakhir dengan baik. Kiranya wawasan yang kami dapat pada malam hari ini dari hasil diskusi kami bersama, ya Tuhan, dapat menjadi ilmu, dapat menjadi bekal bagi masa depan kami, ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.